Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Rizky dengan NIM A1Q1211024. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari kelompok 3 mata kuliah model-model konseling 2 yang berjudul Konseling REB. Baik, langsung saja pada topik utama, yaitu pengantar dan tokoh utama. Teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotive therapy atau RET. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antar kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetengahkan pendapat bahwa manusia mempunyai pilihan untuk terus menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Sejarah perkembangan teori rasional emotif terapi Neslon Jones sebagaimana yang dikutip oleh Gantina Komalasari mengemukakan sejarah perkembangan teori rasional emotif behavior therapy sebagai berikut. Rational emotive behavior therapy adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya pendekatan ini disebut dengan rasional terapi atau RT, kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi rasional emotive therapy atau RET pada tahun 1961. Pada tahun 1993 dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive Therapy, Albert Ellis mengemukakan bahwa ia mengganti nama Rational Emotive Therapy menjadi Rational Emotive Behavior Therapy. Pada tahun 1993, Ellis mengubah nama Rational Emotive Therapy menjadi Rational Emotive Behavior Therapy. Rasional di sini memiliki maksud kognitif yang efektif dalam membantu diri daripada kognisi yang sekedar valid secara empiris maupun logis. Kata kognitif yang ia gunakan sejak awal. Banyak orang membatasi secara sempit kata rasional yang mengandung maksud intelektual atau logis empiris. Terapi REB sering digunakan oleh para konselor di Amerika Serikat dalam mengatasi masalah individu. Selanjutnya yaitu konsep utama konseling REB. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang didasari maupun tidak didasari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal, dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah.
dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Selanjutnya yaitu asumsi perilaku bermasalah. Dalam Gantika, Neslon Jonas 1995 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dan kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan. Rasional emotif behavior therapy juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan dan bertahan hidup adalah tujuan pertama hidup. Hedonisme dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Bentuk hedonisme khusus yang membutuhkan perhatian adalah penghindaran terhadap kesakitan dan ketidaknyamanan. Dalam Gantika, Valen mengatakan, dalam REBT hal ini menghasilkan low frustration tolerance. Individu yang memiliki LFT terlihat dari pernyataannya verbal seperti, ini terlalu berat, saya pasti tidak mampu, ini menakutkan, saya tidak bisa menjalani ini. Selanjutnya yaitu tujuan konseling REB. Pada rasional emotif behavior therapy ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Sedangkan dalam Tahir 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan REBT adalah 1. Aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberi penjelasan terutama pada awal konseling. 2. Mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung. 3. Menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. 4. Secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. 5. Mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. 6. Berpikir didaktif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan REBT. Kelebihan. Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaedah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Kelemahan. Terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang demikian yang berasaskan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realita sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata yang sukar sekali dicapai, dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.